Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amanin Syayani dengan NIM 2307010012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai literasi digital anak membentuk generasi digital yang cerdas. Di era digital saat ini sudah berkembang dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menyampaikan banyak sekali perubahan signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Generasi muda yang dikenal sebagai generasi digital sangat terpapar dengan berbagai perangkat dan aplikasi digital sejak usia dini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, yaitu melalui literasi digital lebih dari sekedar kemampuan menggunakan perangkat digital. Konsep ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap memungkinkan individu untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat yang berbasis teknologi. Nah, keterampilan literasi digital ini yang esensial meliputi kemampuan mencari, mengevaluasi, memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital, berkomunikasi secara efektif melalui media digital, serta menciptakan konten digital yang original. Pendidikan literasi digital yang efektif juga harus mencakup pengetahuan tentang etika digital dan keamanan online. Pengguna internet perlu memahami bahwa pentingnya menjaga privasi, menghindari penyebaran informasi palsu, dan berkontribusi secara positif dalam komunitas digital. Pendidikan yang komprehensif ini akan membantu individu tidak hanya sebagai konsumen informasi yang cerdas, tetapi juga sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali sekolah yang telah memulai mengadopsi teknologi dalam proses pembelajarannya. Tantangan terbesar masih ada dalam hal bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk mengembangkan literasi digital yang komprehensif. Seringkali penggunaan teknologi terbatas pada aspek teknis dan tidak mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis atau pemahaman etis. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kemampuan teknis siswa dan kemampuan literasi digital yang diharapkan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun siswa dapat menggunakan perangkat digital, mereka seringkali kurang mampu untuk mengevaluasi informasi secara kritis atau menggunakan teknologi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dari pendahuluan yang telah saya ungkapkan dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu ada 3, yaitu apa saja keterampilan digital esensial yang perlu dimiliki anak-anak, lalu apa saja tantangan dan peluang dalam pengembangan literasi digital anak, lalu yang terakhir adalah bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan digital anak. Oke, yang pertama yaitu keterampilan digital esensial yang perlu dimiliki oleh anak-anak, yaitu keterampilan digital adalah kunci bagi anak-anak untuk dapat bernavigasi dengan percaya diri di dunia yang semakin berhubungan secara digital. Selain kemampuan dasar mengoperasikan perangkat, anak-anak juga perlu menguasai literasi informasi untuk dapat membedakan antara informasi yang akurat dan hoaks, serta keterampilan komunikasi digital yang efektif untuk berinteraksi dengan orang lain secara online. Nah, kreativitas di digital memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan menghasilkan karya-karya inovatif, sementara keselamatan digital mengajarkan mereka untuk melindungi diri dari ancaman dunia maya. Nah, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan adaptasi adalah keterampilan lintas bidang yang juga penting untuk dimiliki, melengkapi mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan membekali anak-anak dengan keterampilan-keterampilan ini, kita memupuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara digital, siap menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Lalu yaitu tantangan dalam pengembangan literasi digital anak. Pengembangan literasi digital pada anak-anak merupakan langkah krusial dalam mempersiapkan mereka untuk masa depan. Namun terdapat beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi, yaitu pertama, akses terhadap teknologi yang berkualitas dan terjangkau masih menjadi kendala
bagi banyak anak, terutama di daerah pedesaan atau kalangan ekonomi lemah atau bawah. Lalu yang kedua adalah konten negatif yang mudah diakses di dunia maya seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius terhadap pengembangan moral dan psikologi anak. Lalu yang ketiga yaitu ketergantungan berlebihan pada gadget atau mengganggu aktivitas fisik, sosial, dan akademik anak. Keempat, kurangnya pengawasan orang tua dan guru dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai atau terlibat dalam perilaku berisiko. Itu yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat orang tua dan guru kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru dan memberikan panduan yang tepat kepada anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu peluang dalam pengembangan literasi digital anak. Meskipun terdapat banyak sekali tantangan, pengembangan literasi digital anak juga membuka banyak sekali peluang, yaitu pertama ada teknologi telah menjadi alat pembelajaran yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Berbagai aplikasi game edukatif dan platform pembelajaran online dapat membantu anak-anak belajar dengan cara menyenangkan dan interaktif. Kedua adalah kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan digitalnya. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur di teknologi yang memadai, membuat kebijakan yang mendukung pengembangan literasi digital dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan digital. Oke, yang keempat yaitu adanya komunitas online yang positif dapat menjadi wabah bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, berbagai pengetahuan dan pengembangan minat mereka. Yang kelima yaitu perkembangan kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk mengembangkan alat-alat pembelajaran yang lebih personal dan adaptif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap anak. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar digital yang kondusif untuk anak. Gimana sih caranya? Oke, membentuk lingkungan belajar digital yang positif bagi anak adalah salah satu langkah krusial dalam mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin digital ini. Lingkungan ini tidak hanya tentang menyediakan akses terhadap perangkat, namun juga tentang membimbing dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Pertama, yaitu batasi waktu penggunaan gadget. Penempatan waktu yang jelas untuk penggunaan perangkat digital akan membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan yang sehat dan menghindari ketergantungan berlebihan. Kedua, yaitu pilih konten yang sesuai dengan usia dan edukatif. Berbagai aplikasi pembelajaran saat ini, game edukatif, dan situs website yang telah dirancang khusus anak-anak dapat menjadi sumber belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Ketiga yaitu libatkan anak dalam aktivitas digital yang kreatif, yaitu ajak mereka untuk membuat video, desain grafis, dan juga atau bahkan membuat blog sederhana. Nah, dari aktivitas ini tidak hanya melatih kreativitas tapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi. Nah, yang keempat yaitu ajarkan keterampilan berpikir kritis, dorong anak untuk selalu tanyakan informasi yang mereka dapat dari internet, membandingkan berbagai sumber dan menarik kesimpulannya sendiri. Lalu yang kelima yaitu menciptakan suasana yang terbuka untuk berkomunikasi. Berbicaralah dengan anak-anak tentang pengalaman mereka di dunia maya. Jawab pertanyaan mereka dengan jujur dan dengarkan pendapat mereka. Lalu yang keenam adalah jadilah contoh yang baik. Tunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara penggunaan teknologi secara bijak, seperti mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan menyelesaikan tugas. Lalu yang ketujuh adalah kolaborasi dengan sekolah. Libatkan guru dan dalam upaya untuk menciptakan lingkungan belajar digital yang kondusif di sekolah sehingga anak-anak dapat terus belajar dan berkembang. Oke, dari beberapa pembahasan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan digital adalah kunci bagi anak-anak untuk dapat bernavigasi dengan percaya diri di dunia yang semakin terhubung secara digital. Selain kemampuan dasar mengoperasikan perangkat, anak-anak perlu menguasai literasi informasi untuk dapat membedakan antara informasi akurat dan hoax, serta keterampilan komunikasi digital yang efektif untuk berinteraksi dengan orang lain secara online. Kreativitas digital memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan menghasilkan karya-karya inovatif, sementara keselamatan digital mengajarkan mereka untuk melindungi diri dari ancaman dunia maya. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.